kan lintasi jalan ini mengikuti ya jejak langkahnya Elohim. Kasih ilahinya dalamku, ku melintasi jejak langkahnya Elohim. Ku mau sampai ke ujung waktu. Kasih ilahinya dalamku, bukan lintasi. Jalan ini mengikuti ya jejak langkahnya Elohim. Kasih ilahinya dalamku. Haleluya. Tuhan, Engkau berjanji di zaman pemulihan bahwa Engkau sendiri yang turun. Engkau tidak mempercayakan pemulihan ini kepada siapapun. Sama seperti Engkau tidak mempercayakan penebusan kepada siapapun. Selain hanya Engkau sendiri yang turun Bapa yang baik menjadi manusia. Demikian di zaman pemulihan ini. Kalau Engkau berkomitmen tinggal di dalam kami, melintasi jalan ini sekali lagi Bapa yang baik sampai ke ujung waktu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpuji Engkau Bapa yang baik. Haleluya. Tuhan, hamba bersyukur ada di tengah-tengah orang-orang kudus-Mu yang ada di Bagan Batu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba merasakan bahwa begitu Engkau melawat kami Tuhan. Haleluya Yesus. Suasana surgawi yang kami rasakan senantiasa. Terima kasih Yesus. Semakin lama Engkau semakin membentuk kami serupa dengan Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Sehingga hamba menjumpai Engkau ada di Bagan Batu, di dalam diri umat-umat-Mu pada saat ini. Terpujilah Tuhan, bergeraklah Engkau terus Bapa yang baik. Bawalah kami Tuhan melintasi sekali lagi jalan yang sudah pernah Engkau lintasi. Sehingga Tuhan, kemenangan yang dulu sudah Engkau berikan kepada kami, itu yang kami raih pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Berkati semua saudara-saudariku Tuhan yang ambil bagian di dalam tugas pelayanan pada saat ini juga. Tuhan, kami berdoa juga Bapak buat saudara-saudari kami mungkin pertama kali ikut di dalam acara ibadah live ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkatilah hamba-Mu, berkati semua umat-umat-Mu dimanapun berada pada saat ini. Makasih Bapa, terpujilah Tuhan. Bila doa dan permohonan kami dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Haleluya. Salam. Puji Tuhan. Haleluya. Senang kita jumpa lagi. Haleluya. Kayaknya pagi ini saya begitu betul-betul merasakan hadirat Tuhan. Amin. Duduk saudaraku, ya bisa memuji Dia, bisa memuliakan Dia pada saat ini, ya. Dan puji Tuhan, ya memang pagi ini saya baru menikmati semua peralatan ini. Duduk ibadah saya lihat bisa begitu mantap, saudaraku, ya. Dan puji Tuhan, dan kita senang bahwa Tuhan makin menuntun kita ke arah Dia, ya, ke arah Kristus yang menjadi kepala pada saat ini. Haleluya, ya. Puji Tuhan. Dan saya dengar kabar saudara-saudariku semua jemaat, ya, bukan ada beberapa jemaat di sini ya juga mengalami ya lemah fisik saudaraku, tapi kami yakin bahwa jiwa kita tetap diperbaharui Tuhan dari hari ke hari. Amin. Haleluya. Baik, puji Tuhan saudaraku, ya. Dan ya kami senang semalam sampai di sini
saudaraku langsung ke tempat ini dan untuk persiapan dan semuanya Tuhan atur pada saat ini ya. Baik ya. Baik, memberkati kita sekalian, sama-sama langsung aja kita buka Alkitab kita. Haleluya. Sudah berdoa semua yang ada di sini, di pangkatan, di perhimpunan. Ya, mungkin minggu depan kami akan mulai buat video, mungkin durasi 10 menit ke bawah untuk bisa menyampaikan khotbah saudaraku ya, dan menjangkau ya, kita pergunakan ya dimensi keempat ya, dunia maya ini untuk mempercepat kedatangan Tuhan, karena setiap zaman harus demikian ya. Bukankah zamannya Martin Luther seluruh dunia, zamannya John Wesley seluruh dunia, dan karismatik seluruh dunia, dan ini yang terakhir memulihkan kita, pesan harus seluruh dunia. Jadi tidak kebetulan ini zamannya dunia informatika ya, sehingga saudara-saudariku ya berdoa untuk itu ya. Baik ya. Ya, puji Tuhan. Baik, kita langsung buka Alkitab kita. Apa yang disampaikan Rasul Paulus, pesannya kepada orang-orang Ibrani yang ada di perantauan. Ibrani 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Baik. Ibrani 13 ayat 1. Saya baca ayat pertama, Ibrani pasal 13. Peliharalah kasih persaudaraan. Itu pesannya Rasul Paulus kepada orang Ibrani yang ada di perantauan. Saudara merantau? Amin. Peliharalah kasih persaudaraan. Ya, dengan kata lain supaya orang-orang Ibrani tidak kehilangan identitas di perantauan, supaya mereka tahu identitas mereka, bahwa mereka adalah orang Ibrani yang merantau di sana. Ya, puji Tuhan, tadi doanya Brother Marbun, dan kita adalah orang-orang yang sudah dicelikkan mata kita sehingga kita tahu siapa kita dan di mana kita berada. Ya. Janganlah kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Saudara perhatikan. Amin. Haleluya. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Itu pesannya Rasul Paulus kepada orang Ibrani yang ada di perantauan. Ya, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Jadi cukupkan dirimu dengan apa yang Tuhan berikan kepadamu. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Amin. Yakin kita berkata bahwa Tuhan adalah penolongku.
bahwa benar-benar tangan Tuhan menolong kita. Oh, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Jangan, Paulus, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan berbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan, ya, makanan macam itu. Makanan berarti hal-hal lahiriah, saudaraku. Tuhan berkati, silakan duduk. Haleluya. Apa yang dirasakan oleh seorang rasul Tuhan, Rasul Paulus, saudaraku, dan saya juga merasakan karena saya selalu rindu bersama dengan saudara di tempat ini untuk bisa melihat kemajuan Injil di dalam diri orang-orang kudusnya masing-masing. Amin. Sehingga itu adalah menjadi mahkotaku, sukacitaku, kata Rasul Paulus. Dan tentu setiap pemimpin yang baik akan berpikir tentang hal-hal yang demikian, saudaraku, dan puji Tuhan seperti pujian yang disampaikan sister tua kita tadi, Opung Lydia, bahwa pujiannya tadi, apa nyanyiannya tadi? Besar anugerahmu, semakin hari semakin bertambah. Yang bertambah adalah kerajaan Tuhan makin besar di dalam diri kita. Karena sebelum berdiri kerajaan, ya, di mana Kristus secara fisik duduk menjadi raja dan akan datang. Karena Kristus secara fisik sekarang masih ada di tahtanya, tapi Kristus secara supranatural dia sudah turun dan ada di dalam diri mempelai wanitanya. Amin. Haleluya. Dan saudaraku, apabila dia datang menjadi raja, dan itu makanya kerajaan secara supranatural akan makin besar di dalam diri mempelai wanita. Itu yang mampu untuk meremukkan 4 kerajaan yang berdiri menguasai bumi ini. Pertama adalah Babel, Media Persia, Yunani, dan Kekaisaran Romawi. 4 kerajaan ini berkuasa, dan ini zamannya, saudaraku, Kekaisaran Romawi berdiri, berkuasa, merajai seluruh dunia. Dan tidak ada yang sanggup mengalahkan selain batu utama yang terungkit dari surga, meremukkan semuanya itu. Maka itulah yang meremukkan semua kerajaan-kerajaan dunia ini, saudaraku, menghancurkan, membuang dari dalam diri mempelai wanita. Dan dialah yang bertabernakel, berdiam, tinggal di dalam diri kita. Ya, jadi puji Tuhan, ya, sangat mudah dicerna apa yang disampaikan Rasul Paulus, saudaraku, kepada orang-orang di perantauan, karena kita adalah orang-orang yang ada di perantauan. Amin. Dan bukankah itu yang dikatakan oleh Kristus Yesus ketika dia berdoa, peliharalah mereka karena mereka ada di bumi, tapi mereka bukan berasal dari bumi. Berarti di perantauan. Kita adalah di perantauan. Makanya kita berbeda dengan orang-orang dunia, orang-orang Babel. Kalau wanita orang dunia memakai pakaian laki-laki, maka wanita orang surgawi tidak demikian. Kalau wanita orang surgawi tidaklah biasa untuk pakai make up segala macam, amin, pakai yang lain, tapi dandanan wanita surgawi tidaklah demikian. Saudara ada di perantauan, maka saudara menerapkan dari mana dirimu berasal. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, kita perhatikan akan hal itu. Ya, Rasul Paulus berkata, kalau orang lain membiasakan diri seperti itu, kami tidak. Karena Paulus tahu bahwa mereka adalah orang-orang surgawi. Saudaraku,
Janganlah lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahui telah menjamu malaikat-malaikat. Bagi orang-orang seperantauan dikatakan, jangan lupa memberi tumpangan, ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman, dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Ya, banyak saudara-saudaranya Rasul Paulus diperlakukan sewenang-wenang. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Ya, Rasul Paulus mengingatkan tentang perkawinan, karena saudaraku mungkin di dalam satu rumah karena ada tumpakan yang lain, saudaraku, ya ada beberapa orang di dalam satu rumah, tetapi Rasul Paulus tetap mengingatkan tentang perkawinan dan mencemarkan tempat tidur. Perhatikan itu, saudaraku. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jangan menjadi hamba uang. Bahasa Batak bilang hepengon. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, ya, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Rasul Paulus kenapa menggandengkan antara jangan takut dengan uang? Karena Paulus sudah tahu bahwa manusia banyak yang takut karena enggak punya uang. Itu makanya Rasul Paulus gandengkan di sini, jangan takut. Dikatakan di sini, saudaraku. Ya? Baik. Ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Oh, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan adalah penolongku. Sedikit saya bersaksi, walaupun saya dulu belum kenal pesan, kalau untuk pekerjaan rohani, saya enggak pernah khawatir, saudaraku, dulu. Walaupun kami dulu setelah berumah tangga tahun 95 mulai merintis, kalau kami bikin acara, ada acara, saya tidak pernah memikirkan dulu masalah uang, masalah biaya, tidak pernah. Sehingga kami pun membuat sesuatu, apa yang akan menjadi snack kita, saya tidak pernah pikirkan dulunya, brother sister. Apalagi setelah datang ke dalam pesan. Amin. Tuhan pasti akan cukupkan. Jadi jangan pernah khawatir, saudaraku. Ya, Tuhan akan menolong kita. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Wow, saudaraku. Ya, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Saudaraku, itu makanya saya buka sedikit dengan kesaksian. Amin. Kebetulan saya pemberita firman untuk saudara. Amin. Yang perlu saudara lihat, yang perlu saudara nikmati, saudaraku. Tapi kita melihat di sini bahwa pemimpin yang dimaksud adalah pemimpin yang mempunyai connect channel atau hubungan dengan Rasul Paulus. Karena Pauluslah pemimpin bangsa kafir tentang Injil, karena Pauluslah yang membuka pekabaran Injil ini kepada orang-orang di luar Israel pertama kali dulunya, ya. Jadi kita melihat di sini, saudaraku, ya, di ayat 8, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Saya ada tekankan 3 ayat di sini. Ayat 7 tentang pemimpin, ayat 8 Yesus sama dulu sekarang, dan ayat 9 tentang ajaran-ajaran, saudaraku. Dan pagi ini saya beri judul, siapakah Yesus itu? Siapakah Kristus itu, saudaraku? Ya, baik, saya sampaikan, saya himbau saudara kemarin untuk mendengarkan 7 zaman gereja.
Dan apa yang saya sampaikan pagi ini semua ada di pendahuluan, di pembukaan dari 7 zaman gereja. Kalau saudara baik-baik mendengarkannya, saudaraku, karena saya juga merasakan membaca agak sedikit penat, ya, sehingga saya himbau supaya berubah menjadi saudara bisa mendengar. Ya, 7 zaman gereja itu ada 10 pasal, ya, 10 pasal, ya, dan apa yang sudah disampaikan kepada kita. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Jadi ada koneksi pemimpin dan ada koneksi gereja. Gereja yang saudara duduki terkoneksi dengan pemimpin-pemimpin yang mempunyai koneksi dengan pemimpin yang membawa firman Tuhan datang ke bangsa di luar Israel. Amin. Haleluya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kalau Yesus tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya, kenapa gereja berubah? Ayo, brother sister. Dengan kata begini, pekabaran rasul-rasul kan sudah selesai. Karena mereka berkata ke-12 rasul itu sudah meninggal. Oh bukan, saudaraku, karena pengertian rasuli adalah misionaris. Jadi sampai hari ini belum berhenti, karena Yesus tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Dan saudaraku, kita melihat, ya, karena kenapa? Karena memang gereja sudah didirikan di atas dasar yang sudah Tuhan tentukan, supaya kita menjadi satu dengan orang-orang yang diperingatkan oleh Rasul Paulus, yaitu orang-orang Ibrani yang ada di perantauan. Karena asal mulanya firman Tuhan disampaikan kepada orang Israel, saudaraku, ya. Bukankah Petrus sudah mengingatkan kita, saudaraku? Paulus mengingatkan kita kepada jemaat yang ada di Efesus. Kita lihat ayatnya. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-17. Saya mau tetap ayatnya disampaikan di YouTube. Efesus pasal 2, ayat yang ke-17. Kita sama-sama, 1, 2, iya. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka. Maksudnya yang jauh kita di luar Israel, yang dekat orang Israel. Jadi kita sudah satu dengan mereka, saudaraku. Ayat 18, 1, 2, ya. Karena oleh Dia kita kedua dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Amin. Perhatikan, jadi enggak beda roh yang datang kepada orang Israel dan yang datang kepada kita. Ingat ayat 19, 1, 2, ya. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Kita anggota keluarga Allah. Sehingga saya bacakan apa yang disampaikan Rasul Paulus kepada orang-orang Ibrani yang menerima Kristus yang ada di perantauan. Saudaraku, kita menjadi anggota keluarga Allah. Ayat 20, 2, 3, ya. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Jadi sudah ada ditentukan bangunan itu. Amin. Jadi kita ini ibarat rumah adalah bangunannya Tuhan, supaya kita menjadi tempat diamnya Tuhan. Karena saudaraku, itu yang disebut tabernakel. Karena tabernakel pertama ada di Taman Eden, yaitu tubuh fisiknya Adam. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7, apa yang dikatakan Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah. Itulah tabernakel, tubuh fisik Adam. Tabernakel apa? Tabernakel
tabernakel manusia yang diciptakan di Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26, yaitu manusia roh. Maka manusia roh itu dimasukkan kepada Adam. Maka Adamlah menjadi tabernakel yang pertama. Amin. Dan lihat saudaraku, dan itu polanya Tuhan, bahwa sebenarnya Tuhan ingin tinggal terus di dalam manusia. Tapi perhatikan apa yang terjadi, maka teofani itu menjadi dipisah dengan manusia. Karena manusia itu sudah datang ke bumi dengan membypass, bukan lagi dengan teofani. Datang menjadi dengan tubuh fisik. Karena tubuh fisiklah yang mempunyai potensi untuk berdosa. Karena kalau tubuh roh tidak pernah berdosa. Ya, sehingga sudah datang ke dunia ini kita dengan tubuh fisik yang berdosa, saudaraku. Dan kita melihat, nah, ternyata Tuhan tidak mau kehilangan arah. Dia mau tetap tinggal dengan manusia. Tetapi dipilihnyalah satu bangsa, yaitu bangsa Israel sendiri, untuk menjadi tempat dia. Dan Tuhan berkata kepada Abraham, kepada Musa, supaya Musa membuat kemah, tabernakel padang gurun. Kenapa? Karena tubuh fisik manusia itu tidak lagi menjadi tempat diamnya Tuhan, tetapi sudah ada tabernakel di padang. Saudaraku, itu menjadi tabernakel. Dan tabernakel yang di padang itu pun berubah ketika Daud mendapat pewahyuan bahwa dia ingin membuat bait suci. Daudlah yang mempersiapkan segala sesuatu untuk bait suci itu, tapi Salomo lah yang membangunnya. Daud kita adalah Kristus, Tuhan itu pralambangnya, dan tidak ada yang mampu mempersiapkan tabernakel untuk dirinya selain dia sendiri. Ya, jadi Daud, tapi Salomo lah yang membangunnya. Maka disitulah Tuhan selalu datang. Tapi apa yang dipikirkan mereka, saudaraku, ya, bahwa Stefanus tahu akan hal itu. Makanya waktu Stefanus mau dibunuh, mau dirajam, maka dia berkata, oh bapak-bapak, dengarkanlah apa yang menjadi kesaksianku. Apa dikatakan? Nenek moyang kita mengira bahwa Tuhan itu tinggal di bait suci. Padahal Tuhan tidak tinggal di bangunan buatan manusia. Dia bilang itu. Tuhan tinggal di bangunannya. Untuk dia tinggal bertabernakel. Jadi mereka tidak menangkap, tidak mendapat pewahyuan bahwa zamannya ketika Yesus naik ke surga, maka dia disebut roh, supaya roh itu bisa bertabernakel, tinggal di dalam diri umat manusia. Ya, jadi kita melihat di sini. Nah, itu makanya apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang kudus di Efesus, supaya Tuhan yang membangun dan mendirikan bangunan itu di atas dasar yang sudah ditentukan oleh Tuhan, para rasul dan para nabi. Ada pertanyaan, kalau begitu Pak, berarti harus orang Israel lah yang menjadi pemimpin kita. Kita bisa melihat di mana koneksinya sebenarnya, supaya pemimpin gereja yang benar punya koneksi dengan orang-orang yang sudah Tuhan tentukan. Amin. Tuhan mengingatkan, brother sister, di Matius pasal 24. Apa yang diingatkan? Banyak orang mencari Mesias tidak ketemu. Banyak orang berkata, lihat Mesias di sana, Mesias di sini, tidak ketemu. Amin. Banyak orang berkata demikian. Saudaraku. Kenapa? Karena Tuhan sudah mempunyai cara tersendiri untuk datang kepada umat-umatnya. Nah, kita melihat, saudaraku. Ya. Baik, pemimpin yang punya koneksi adalah pemimpin yang mendapat urapan yang sudah Tuhan sediakan di setiap saat dan setiap waktu. Judul khotbah saya, siapakah Yesus itu? Yesus sudah menyediakan jalannya. Sebelum kita belajar oknum ini, saudaraku. Terus, ya. Baik. Nah, koneksinya apa? Koneksinya adalah rohnya Tuhan sendiri.
Roh Tuhan sendiri yang akan menyampaikan pesan firman Tuhan kepada orang-orang di luar Israel. Tuhan menentukan. Polanya di mana? Bukankah Tuhan sudah menentukan bahwa zaman ini akan ada zaman-zaman gereja yang dibentangkan mulai dari keluarnya gereja dari Israel sampai ke pengangkatan? Bahwa Yohanes sudah melihat penglihatan itu di Pulau Patmos. Penglihatannya bahwa ada 7 gereja secara lokal ada di sana. Dan tujuan wahyu itu adalah ke sana. Amin. Tujuan wahyu itu adalah ke gereja yang ada di sana. Tapi saudara lihat apa yang terjadi. Dan Tuhan sudah menetapkan umat-umatnya. Orang yang sudah dia pilih untuk menyampaikan berita kepada mereka masing-masing. Itu makanya saudaraku apa yang dikatakan bahwa Yohanes sudah melihat ada 7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan roh Allah, apa yang dikatakan Yohanes 16 ayat 13, roh Allah berbicara untuk membuka seluruh kebenaran firman Tuhan. Roh Allah berbicara. Dan yang berbicara itu adalah manusia. Berarti ada 7 manusia spesial yang dipakai Tuhan untuk membawa Injil ini. Bicara pemimpin ini. Amin. Perhatikan saudaraku. Nah, itu makanya yang pertama yang Tuhan pakai adalah Rasul Paulus sendiri. Saudaraku, untuk membawa. Jadi apa koneksinya? Tuhan sendiri yang memilih dan menetapkan. Itu makanya di setiap zaman Tuhan memilih dan menetapkan. Saudaraku. Ya. Pilihan manusia bisa gagal. Dari mana kita bisa memilih manusia yang tepat untuk menjadi ekspresi, untuk dipakai oleh Roh Kudus, memberitakan firman Tuhan di zaman itu. Saudaraku, ya, mungkin kita agak bersabar sedikit. Ya, kita melihat bahwa 7 roh Allah, Wahyu 5 ayat yang ke-6, Wahyu 5 ayat yang ke-6, Wahyu 5 ayat ke-6, maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah dua-dua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Jadi roh Allah diutus ke seluruh bumi. Jadi saudaraku, koneksinya Tuhan akan memilih manusia yang dipenuhi roh Allah untuk menyampaikan firman sebagai pemimpin di setiap zaman masing-masing. Maka saudaraku, pemimpin-pemimpin gereja yang kecil-kecil seperti kita ini akan mendapat urapan saluran dari pemimpin yang sudah Tuhan tetapkan. Ini bicara pemimpin ini. Amin. Dengan kata lain bahwa pemimpin di setiap zaman layak menjadi contoh dan teladan. Martin Luther adalah contoh dan teladan di zamannya. John Wesley, apa saudaraku yang dikatakan oleh John Wesley? Saudaraku, tabunglah uangmu sebanyak-banyaknya, kumpulkan sebanyak-banyaknya, tetapi keluarkan sebanyak-banyaknya untuk pekerjaan Tuhan. Itu dikatakan John Wesley. Makanya ketika John Wesley meninggal, saudaraku, apa yang terjadi? Tidak ada yang ditemui rekeningnya. Tidak ada, gak ada uang. Dia bilang, saudaraku, cari, kumpulkan sebanyak-banyaknya, tabung sebanyak-banyaknya, tapi keluarkan sebanyak-banyaknya. Banyak orang meneladani, cari sebanyak-banyaknya, kumpulkan sebanyak-banyaknya. Tapi untuk nomor 3, keluarkan sebanyak-banyaknya, tunggu dulu, kata mereka. John Wesley itu katakan, saudaraku. Dan John Wesley mendapat pengaruh dari ibunya. Karena ibunya seorang yang taat kepada Tuhan.
saudaraku yang kekasih. John Wesley ada 9 bersaudara, mereka keluarga besar, tapi ibunya bisa mendidik mereka, saudaraku. Ya, nah kita melihat, nah di zaman ini juga Tuhan menyediakan bagi kita khusus kepada kita bintang atau roh. Karena di sini berbicara yang 7 itu adalah ke-7 roh Allah. Roh Allah itu satu. Itu yang mau kita pelajari, itu yang mau kita lihat di dalam Alkitab saat ini. Roh Allah satu, tapi dia memakai 7 manusia spesialnya Tuhan. Dan saudaraku, pemimpin yang dimaksud adalah pemimpin yang mendapat urapan dari setiap pemimpin di setiap zaman. Amin. Dan dari mana kita tahu, saudaraku? Untuk menempatkan utusan di zaman masing-masing, di setiap gereja, penuh dengan kuasa Roh Kudus adalah orang-orang yang membawa manusia kepada Injil dan tidak memihak ke kiri dan ke kanan. Saudaraku, setelah Rasul Paulus tidak ada, maka yang memasuki menjadi bintang atau mata yang kedua adalah Irenaeus. Padahal pada waktu itu ada seorang Polikarpus yang sangat terkenal, muridnya Yohanes Pewahyu. Bukan Yohanes Pembaptis. Polikarpus itu sangat terkenal. Tapi karena Polikarpus itu menyetujui adanya denominasi, sehingga bukan dia yang menjadi utusan, tapi Irenaeus yang menjadi utusan. Jadi dengan kata lain, untuk menempatkan utusan di setiap zaman masing-masing, saudaraku, harus Tuhan sendiri yang datang kepada manusia bisa untuk menempatkannya. Supaya firman itu kita ketahui, tidak menjadi rahasia. Kalau tidak ditempatkan orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus di zamannya masing-masing, maka firman itu tetap akan menjadi rahasia. Tapi ini zamannya itu dibukakan kepada kita. Haleluya, saudaraku. Dan ini zamannya, zaman Laodikia. Maka kita harus bertemu dengan utusan untuk Laodikia. Karena Laodikia adalah hak-hak rakyat. Semalam kami sharing sedikit tentang inilah zamannya hak-hak rakyat. Semua menuntut. Lihat, semua menuntut, saudaraku. Ya, hak-hak rakyat. Ini zamannya hak-hak rakyat. Ya, baik. Nah, itulah koneksinya. Itulah, saudaraku, bagaimana pemimpin yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Ya, dikatakan di situ, contohlah, teladanilah pemimpin-pemimpinmu, saudaraku. Karena Tuhan Yesus tidak berubah. Itulah gereja yang tidak berubah. Kalau Yesus tidak berubah, maka saudaraku, tentu gerejanya juga tidak berubah. Kalau Tuhan Yesus tidak berubah, gerejanya berubah, itu enggak fair itu kan? Maka ada gereja, Pak, Tuhan, ada apa terlampau kuno kalau seperti yang dulu kami. Biarlah kami menikmati kemajuan zaman seperti ini. Padahal Yesus tidak berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Baik, kita melihat sebenarnya, kalau begitu, ya kita kembali ke kitab Ibrani tadi. Ibrani pasal yang terakhir. Ingatlah akan pemimpin-pemimpinmu, ayat 7, yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Ya, perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Sebab Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Untuk menempatkan pemimpin itu, Yesus itu sama. Ya, tidak berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kenapa? Karena bagi Yesus, saudaraku, tidak ada waktu. Bagi Yesus adalah kekal. Tapi karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa, maka ada waktu. Dulu hanya ada, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Jadi dulu ada hari-hari petang, amin, dan pagi, petang, pagi, petang, pagi, malam, pagi, malam, pagi, petang, pagi, itu aja. Sudah pernah lihat di situ ada bulan 1, bulan 2? Saudara tahu ada hari Kamis, hari Jumat? Tidak ada, brother sister. Lihat, ya. Jadi karena manusia ada di bumi, maka Tuhan membuat waktu.
Nah, tiba saatnya nanti, perhatikan, waktu dan kekekalan akan dipisahkan. Maka waktu tidak ada lagi. Tidak ada siang dan tidak ada malam di kerajaannya Tuhan. Maka Tuhan yang akan menjadi cahaya di situ karena tidak ada matahari. Kembali ke permulaan, tidak ada waktu. Nah, untuk tidak ada waktu, maka kita akan belajar, saudaraku, tidak terikat dengan waktu. Itu makanya sebelum kerajaan itu berdiri, maka dimulai dengan kerajaan 1000 tahun. Di kerajaan 1000 tahun kita tidak terikat dengan waktu. Tapi masih ada waktu 1000 tahun. Tapi kita nggak perlu lagi, hari apa ini? Ya kan, jam berapa ini? Tidak perlu. Karena apa? Siang dan malam saudara memuji Tuhan di sana. Bernyanyi, beribadah, memuliakan Dia siang dan malam. Amin. Saudara enggak perlu mengeluarkan keringat untuk apa? Untuk bekal hidup. Karena apa? Yang lahiriah ini sudah berlalu. Saudara sudah memakaikan tubuh teofanimu. Tidak pernah berubah. Kalau Yesus tidak berubah, teofani tidak berubah. Tapi tubuh fisik kita ini berubah. Itu makanya pakai kacamata. Berubah. Iya kan? Saudaraku, tua, berubah. Begini, berubah. Tapi di tubuh teofani tidak akan ada perubahan. Haleluya. Ya. Jadi kita melihat bahwa nanti waktu itu akan dipisahkan total dari kekekalan. Kenapa ada waktu? Saudaraku, bangsa Israel memulai permulaan waktu. Waktu mereka hari-hari, bulan-bulan. Waktu mereka ada di tanah Mesir. Makanya Tuhan berkata kepada Musa, Musa, sebelum aku mendatangkan bala yang terakhir, yaitu kematian anak sulung. Apa dikatakan? Tangkaplah bagimu domba dan kurunglah domba itu. Dan inilah permulaan waktu bagimu. Amin. Permulaan bulan, permulaan tanggal. Tangkaplah hari pertama, kurunglah sampai hari yang ke-11, hari yang ke-14, potonglah dan ambillah darahnya, oleskanlah itu di palang pintu orang-orang Israel yang mau mendengarkanmu. Inilah permulaan waktu bagimu, saudaraku. Nah, seiring dengan waktu, maka di situ juga ada nama-nama hari rayanya orang Israel. Amin. Hari raya pendamaian adalah tanggal 10 bulan 7. Ada nyanyian kita kan? Jadi sehingga karena ada waktu itu, maka adalah hari raya yang ditetapkan oleh Jehovah sendiri bagi mereka. Di mana itu adalah menjadi perlambang bagi kita saat ini. Yang akhirnya adalah hari raya Pondok Daun. Apa Pondok Daun? Tabernakel. Hari raya Pondok Daun bahwa orang Israel itu keluar dari kemahnya, membuat pondok-pondok di luarnya. Dengan kata lain, kita pun akan keluar dari kemah kita ini, masuk kepada teofani kita. Amin. Dan kita menuju ke situ, saudaraku. Haleluya. Nah, kita melihat itulah waktu. Haleluya. Ya. Jadi kalau saudara yang sibuk memuji Tuhan pun kadang begitu. Hari apa ini? Tanggal berapa ini? Aku enggak tahu tanggal. Yang aku tahu hari. Hari Rabu, hari Minggu. Kami mau ibadah. Masalah tanggal aku enggak perlu tahu itu, saudaraku. Enggak begitu kuurusi. Tapi yang saya tahu hari ini kami ibadah. Iya, saudaraku. Ya. Jadi Yesus Kristus tetap sama. Dia berasal dari kekekalan. Dan kekekalan itu, saudaraku, bahwa di dalam kekekalan itu tadi ada pujian yang mungkin saya pun baru kenal, baru dengar ini pujian itu. Dikatakan pujian yang tadi bahwa mawar saron, bla bla. Engkaulah apa tadi? Engkaulah. Saudaraku, kalau saudara nyanyikan itu bahwa Allah disebut mawar saron, penyembuh. Mari bercerita tentang Yesus. Mantap ini pujian ini. Dan hari ini pun saya mau bercerita tentang Yesus. Siapakah Yesus itu? Haleluya. Bahwa Yesus itu adalah bunga mawar,
Mawar Saron, singa dari Yehuda, anak domba Allah, Bapa, Roh, Anak. Amin. Haleluya, saudaraku. Kita perhatikan. Tapi kita harus bisa menempatkan dia. Saudaraku, kalau kita berdoa, Tuhan, ya kan, masa kita berdoa begini, anak, urapilah kami semuanya. Kita harus berdoa, ya Roh Kudus, urapilah kami semua. Menandakan bahwa Tuhan tinggal di dalam diri umat manusia. Jadi sebutan itu menempatkan posisi Yesus di dalam diri kita. Bukankah kita ada nyanyian 7 nama penebus? 7 nama Jehovah penebus. Amin. Engkaulah Mawar Saron. Allah, Jehovah Rafa, Jehovah ini, Jehovah ini, Jehovah ini. Itu menandakan Yesus semuanya ditempatkan pada tempatnya. Amin. Jehovah Jireh, saudaraku, Jehovah Jireh Allah penyedia. Itu makanya Jehovah Jireh itu ya ditempatkan kepada waktu Abraham mau membawa persembahan kepada Tuhan. Kan gak ada persembahan yang dibawa? Gak ada, saudaraku. Ishak itu taunya Abraham bahwa Tuhan tidak menghendaki penyembahan membuat korban manusia. Taunya Abraham itu. Makanya udah enjoy aja dia bawa itu. Allah kita bukan seperti Allah orang lain, ilah orang lain. Ilah orang lain kan menginginkan manusia mau dipersembahkan. Tapi Allah kita tidak begitu. Tapi yang mau kita persembahkan adalah tubuh, jiwa, dan roh kita. Kita semua kita persembahkan kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Ya. Sehingga dia tahu bahwa dia adalah Jehovah Jireh, Jehovah penyembuh. Maka dia naik ke atas gunung Moria itu. Maka Tuhan menyediakan apa? Persembahan di sana. Lihat, anak domba sudah ada di situ. Tanduknya tersangkut di situ. Ambillah untuk persembahan. Amin. Dengar-dengaran kan? Perlu dengar-dengaran kepada Tuhan. Kalau masalah persembahan Tuhan sediakan. Dia dengar-dengaran, saudaraku. Ya. Baik. Nah, kita melihat bahwa dialah segalanya. Ya, dialah segalanya. Dan lihat, saudaraku, bahwa sebelum dia jadi manusia, atribut sudah ada di dalam pikirannya, di dalam dia semuanya. Dia adalah Elohim, dia adalah Jehovah, dia adalah Allah, saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus. Tapi untuk bicara penebusan, dia tidak bisa wakilkan penebusan itu kepada yang lain. Tapi dia harus menebus sendiri umat yang sudah jatuh. Amin. Ingat saudaraku, atribut, sebutan-sebutan sudah ada di dalam dia. Ketika manusia jatuh, maka penebus ada di dalam dia. Itu makanya saudaraku, Yohanes lihat itu. Makanya dia katakan saudaraku, bahwa anak domba sudah tersembelih sebelum dasar dunia ada. Dengan kata lain bahwa Kristus pun mati di kayu salib, itu sudah ada di dalam pikirannya Tuhan. Sebelum manusia berdosa. Saudaraku. Ya. Dan kita melihat apa yang terjadi, maka pencipta menciptakan ciptaannya. Pencipta menciptakan dirinya untuk masuk di dalam rahim seorang manusia yang bernama Maria. Amin. Dia menciptakan dirinya untuk masuk di dalam rahimnya Maria. Supaya apa? Supaya Elohim menjadi manusia. Karena penebusan tidak bisa dia berikan kepada siapapun. Bahwa dia harus jadi manusia. Kalau Elohim, Tuhan, Jehovah mempertahankan dirinya sebagai roh, saudaraku, maka roh tidak punya darah. Amin. Masih ingat, mungkin minggu depan kalau Tuhan kehendaki saya terangkan Kejadian 18. Masih ingat Kejadian 18? Di mana ada 3 yang mengunjungi Abraham. 2 malaikat dan 1 adalah Elohim. Tapi dalam bentuk tubuh fisik. Karena mereka makan kan
mereka membasuh kakinya untuk masuk ke sana. Amin. Haleluya, saudaraku. Nah, kita tahu bahwa Tuhan kita harus menjadi manusia supaya punya darah, supaya bisa melakukan pekerjaan penebusan. Itu makanya saudaraku, darah dia yang harus dicurahkan untuk melakukan penebusan. Darah adalah bicara tabiat karakter. Yang dimaksud bukan darah kimiawi. Saudaraku, ada satu kelompok agama berkata, darah Kristus masih kami bungkus sekarang, segar kami simpan di tempat kami. Mengatakan bahwa kami adalah agama yang pas, yang pasti. Enggak ada firman demikian. Sama halnya begini, saudaraku. Apa dikatakan? Paku waktu menyalibkan Yesus itu masih kami simpan loh. Jadi barang siapa datang melihat, enggak ada ayat firman begitu. Kalau dipegang pakunya Tuhan maka dia selamat. Ada begitu ayat firman Tuhan. Kalau ada supaya kita pergi ke sana. Sama halnya saudaraku, sekarang. Pendetamu siapa si Anu? Udah pernah dia jadi dari Yerusalem? Belum pernah, enggak main itu. Lah. Jadi ada rupanya ayat firman harus ke Yerusalem baru ke surga. Saudaraku, tidak ada ayatnya itu. Sudah perhatikan, yang tidak tertulis itulah yang diperhatikan orang sekarang. Yang tidak tertulis itu yang diperhatikan umat sekarang ini. Saudaraku, tapi yang tertulis mereka tidak bisa melihat. Ya, kita lihat bahwa Tuhan harus menjadi manusia. Dan itu makanya tubuh fisik manusia yang lahir dari Maria, maka itulah yang menjadi tabernakelnya Allah kita. Seluruh kealahan berdiam di dalamnya. Amin. Hal inilah yang sulit diterima oleh Rasul Paulus dulunya. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus. Kenapa sulit diterima Rasul Paulus? Saudaraku, karena ada orang Israel tahu bahwa Allah itu bukanlah manusia. Ya, Allah itu bukanlah manusia, tetapi kenapa mereka ini menyebut Yesus jadi manusia? Menyebut Yesus manusia itu adalah Tuhan. Sehingga dia mau membunuh semua pengikut-pengikutnya pada waktu itu. Dia tidak bisa dapat akal dia itu. Tapi lihat, saudaraku, Yesus berjanji dia akan kembali. Kembali kemana? Kembali kepada roh. Sudah bisa tahu bahwa ketika bangsa Israel berjalan keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, yang memimpin mereka adalah tiang api dan tiang awan. Siapa di baliknya? Yehova sendiri. Maka Yesus berjanji dia akan kembali kepada Bapa. Bapa adalah roh. Amin. Ditunjukkan dialah bahwa dia akan kembali ketika dia datang menjumpai Rasul Paulus. Dengan apa dia? Tiang cahaya. Amin. Di balik itu. Jadi saudaraku, kalau beda Yesus, beda Yehova, bagaimana? Judul khotbah saya, siapakah Yesus itu? Saudaraku. Ya. Siapakah Yesus itu? Ya. Lihat bahwa apa yang terjadi dalam pewahyuan, ya, dia memberitahu kita bagaimana kesudahan dunia ini dan bagaimana kekekalannya Tuhan. Bahwa Tuhan itu adalah kekal. Saudaraku. Amin. Tuhan itu adalah kekal. Baik. Lihat. Kita lihat para teolog modern tidak akan setuju dengan apa yang saya khotbahkan pada saat ini.
ya, yang telah dituliskan di dalam sebuah majalah, saudaraku. Ya, baik di sini bahwa pengajaran ya tentang Trinitas adalah hati dan inti dari perjanjian lama itu juga. Ya, itu sama kuatnya dengan hati dan inti dari perjanjian baru. Sesungguhnya perjanjian baru sangat menentang sama seperti perjanjian lama, yaitu pada pemikiran bahwa terdapat lebih dari satu Allah. Perjanjian baru pun menantang itu. Perjanjian lama pun begitu. Amin. Kalau Israel sudah berpikir bahwa Allah itu lebih dari satu, bahwa mereka sudah menjadi penyembah berhala. Sesungguhnya perjanjian baru pun demikian. Saudaraku, kita melihat. Baik. Ya. Namun perjanjian baru dengan kejelasan yang sama mengajarkan bahwa Bapa adalah Allah dan Anak adalah Allah dan Roh Kudus adalah Allah. Dan bahwa ketiganya ini bukanlah tiga aspek dari oknum pribadi yang sama, tetapi tiga oknum pribadi yang berdiri di dalam sebuah hubungan yang sungguh-sungguh pribadi satu dengan yang lainnya. Di situ kita mempunyai doktrin besar dari tiga pribadi tetapi satu Allah. Mereka juga menyatakan Allah menurut Alkitab bukan hanya satu pribadi, tetapi dia adalah tiga pribadi dalam satu Allah. Itu adalah misteri besar tentang Trinitas. Ya, itu jelas. Bagaimana mungkin tiga pribadi ada di dalam satu Allah? Bukan saja itu tidak terdapat di dalam Alkitab, saudaraku. Bahkan itu menunjukkan kurangnya penalaran kecerdasan. Tiga pribadi yang berbeda meskipun substansinya sama, menjadikan tiga ilah. Ya, ataukah bahasa sudah kehilangan arti secara keseluruhan? Apakah bahasa atau saudaraku maksudnya saya berikanlah inilah Allah. Di dalam Allah ini ada tiga pribadi di dalamnya. Jadi macam mana itu? Jadi dengan kata lain bahwa pribadi yang A bisa menarik Allah ke kiri, pribadi yang B bisa. Ya, jadi itu. Jadi, saudaraku, apakah memang sudah tidak ada bahasa lain lagi yang ditempatkan selain seperti itu? Karena kayaknya nggak ada artinya sama sekali. Nggak ada kan? Sudahkah kehilangan bahasa? Saudaraku, ya, baik. Itu jelas bagaimana mungkin tiga pribadi di dalam satu Allah. Saudaraku, ya. Dengarkan saja kata-kata ini lagi. Apa katanya? Akulah Alfa dan Omega, selesaikan. Akulah yang awal dan yang akhir, itu kata Tuhan Yesus di kitab Wahyu. Enggak ada yang lain. Permulaan dan kesudahan. Bukankah itu dikatakan Yesus? Itulah firman Tuhan. Yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Yang maha kuasa. Ini adalah keilahian. Ini sama sekali bukan sekedar seorang nabi, bukan. Bukan sekedar seorang manusia. Ini adalah Allah. Dan ini bukanlah sebuah pewahyuan dari tiga Allah. Melainkan satu Allah yang maha kuasa. Amin. Saudaraku. Jadi bukan sekedar hanya seperti pikirannya bangsa Israel. Apa yang dikatakan. Padahal dialah yang kami harapkan untuk melepaskan kami dari jajahan orang Romawi. Saudaraku. Brother sister, kalau sebatas Nabi, Yesus, mungkin bangsa Israel bisa menerima. Bukankah begitu? Itulah yang dikatakan oleh wanita pelacur itu. Bahwa engkau adalah Nabi. Itulah yang dikatakan oleh dua murid Tuhan Yesus yang pulang menuju Emmaus. Dialah Nabi. Kan dikatakan mereka. Amin. Tapi dia bukan sekedar Nabi. Tapi dia adalah Nabi. Amin. Untuk menggenapkan Ulangan 18 ayat 15. Di mana Musa sudah bernubuat. Apa nubuatannya? Bahwa keturunannya akan datang. Seorang Nabi akan datang. Amin. Maka siapa itu? Yesus Kristus. Tuhan yang menjadi manusia untuk melaksanakan penebusan. Amin. Lihat
Yesus Kristus tidak berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dengarkan. Gereja mula-mula mereka tidak percaya dengan 3 Allah. Gak percaya gereja mula-mula. Sudah lihat. Amin. Anda tidak dapat menemukan sedikit pun kepercayaan seperti itu di antara rasul-rasul. Gak ada itu. Itu adalah sesudah zaman kerasulan, di mana teori ini muncul dan benar-benar menjadi sebuah isu dan sebuah ajaran kardinal di Konsili Nisa tahun 325. Dan pada waktu itu, saudaraku, seolah-olah kekristenan menjadi terbelah oleh karena doktrin dan ajaran tersebut, saudaraku. Ya, pertimbangkan, coba kita pertimbangkan hal ini. Siapakah Bapak Yesus? Kita lihat Matius 1 ayat 18. Saya mau kita buka ayat ini. Kalau saudara enggak jelas tentang Kristus, bagaimana saudara datang kepada Yesus? Amin. Haleluya, saudaraku. Matius 1 ayat 18. Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Jadi Maria tidak mengandung dari Yusuf. Kalau orang mengandung, contohnya saudaraku, Borusilaban mengandung dari Simajuntak. Berarti anak yang di dalam Borusilaban itu adalah anaknya Simajuntak. Tapi Maria mengandung dari Roh Kudus. Berarti bapaknya Yesus adalah Roh Kudus. Amin. Haleluya, saudaraku. Perhatikan. Tetapi Yesus, ya, dirinya mengklaim bahwa Allah adalah Bapaknya. Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Sebagaimana kita sering mengekspresikan istilah-istilah ini menjadi Bapa dan Roh satu. Ya. Sungguh keduanya adalah satu. Atau kalau tidak demikian, maka Yesus mempunyai 2 Bapa. Tetapi perhatikan, di mana Yesus berkata bahwa dia dan Bapaknya adalah satu. Amin. Haleluya. Dia dan Bapaknya adalah satu karena Tuhan kita adalah Esa. Haleluya. Markus tahu itu, bahwa Tuhan kita adalah Esa, saudaraku. Dan Yesus mengatakan demikian. Coba kita lihat Markus 12 ayat 29. Markus 12 ayat yang ke-29. Kalau ayat di perjanjian lama sudah ada itu di Ulangan 6 ayat 4. Saudara bisa baca Ulangan 6 ayat 4. Ya, saya baca di perjanjian baru Markus 12 ayat yang ke-29. Ya. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Perhatikan, itu hukum yang Yesus pun mengajar begitu kepada mereka. Tuhan kita Esa. Tapi mereka tidak bisa menerima manusia ini bahwa dia adalah kepenuhan kealahan. Kenapa harus demikian? Sekali lagi, untuk melakukan pekerjaan penebusan. Amin. Haleluya. Dan Yohanes Pewahyu juga tahu. Dia berkata Yohanes 10 ayat 30 bahwa aku dan Bapa adalah satu. Haleluya, saudaraku. Aku dan Bapa adalah satu. Ya. Baik, ya. Kenapa, saudaraku? Kenapa masuk 3 pribadi di dalam satu Allah? Dari mana asalnya? Ketika Katolik didenominasikan oleh
Romawi. Karena Romawi banyak dewa yang mereka sembah. Maka ajaran itu dibawa masuk ke dalam kekristenan. Saudaraku, karena Allahnya orang Roma, saudaraku, ada Jupiter, ada Venus, ada Mars, ada yang lain. Saudaraku, banyak Allah orang Romawi. Karena Romawi adalah penyembah berhala. Sehingga bagaimana? Sehingga kita melihat bahwa Jupiter, Venus, Mars diganti dengan perantaraan orang-orang kudus. Bapak-bapak kudus diganti di situ. Amin. Supaya saudara tahu masuknya ajaran itu ke kalangan kekristenan. Baik. Sejak saat itu orang-orang sudah gagal untuk menyadari bahwa hanya ada satu Allah dengan 3 jabatan atau pelayanan. Amin. Masa saudara berdoa kepada Yesus begini, terima kasih Roh Kudus yang sudah mati di kayu salib. Pernah saudara berdoa? Tidak pernah. Terima kasih anak domba Allah yang sudah mati di kayu salib. Pernahkah saudara berdoa begini, terima kasih anak domba yang menjadi raja bagi kami? Tidak pas. Terima kasih singa dari suku Yehuda yang menjadi raja atas kami. Jadi saudaraku, jabatan yang kita sampaikan seperti yang ada di Alkitab adalah menunjukkan pelayanannya, pekerjaannya. Amin. Haleluya. Pelayanan dan pekerjaannya. Sehingga kita berdoa, ya Roh Kudus urapilah kami. Terima kasih bukan anak domba yang sudah mati di kayu salib. Terima kasih anak Daud, singa dari suku Yehuda yang akan menjadi raja bagi kami. Oh, haleluya. Jadi sebutan Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah pelayanan dia. Makanya dia berkata, dia akan kembali lagi. Maka dia kembali seperti dulunya menjadi roh adanya. Makanya tiang api yang sama yang datang melawat bangsa Israel, itu juga yang datang melawat Paulus. Makanya bagi Paulus sangat clear. Amin. Haleluya. Itu makanya saudaraku, ketika Paulus mendengarkan dari murid-muridnya, ketika Petrus berkhotbah kepada orang banyak, kalau begitu Petrus, apa yang kami perbuat? Kata bangsa Israel yang ada merayakan hari ke-50. Lalu Petrus berkata, bertobatlah kalian bahwa Kristus yang kamu salibkan itu, dialah Tuhan dan Juru Selamat. Oh, Paulus mendengar kata-kata begitu, jangan. Sangat benci bagi dia itu. Haleluya. Sehingga dia mau membunuh pengikut-pengikut Yesus yang ada di kota Damsyik. Tapi ingat, tiang api yang sama harus datang kepada dia, saudaraku. Amin. Sehingga apa yang terjadi? Paulus berkata di dalam 1 Timotius 3 ayat 16. Kita buka ayat ini. Haleluya. 1 Timotius 3 ayat yang ke-16. Satu Timotius 3 ayat 16, Paulus sangat pantang bagi dia sebelum bertemu dengan tiang api untuk mengatakan hal seperti ini. Tapi ketika dia bertemu dengan tiang api, oh dia lantang berkata, apa yang dikatakan saudaraku? Dan tanpa perbantahan, maka agunglah misteri kesalehan ini. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Pantang bagi Israel berkata demikian. Saudaraku, tapi ketika tiang api datang kepada dia, akulah Yesus yang kau aniaya. Saudaraku, dibenarkan dalam roh yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikatnya, ya, diberitakan di antara bangsa-bangsa kafir yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaannya. Haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tidak ada yang baru di kolong langit ini. Saudaraku, pengkhotbah tahu itu, saudaraku. Makanya pengkhotbah berkata,
Saudaraku, Pengkhotbah 3 ayat 15. Pengkhotbah 3 ayat 15 berkata, ayat 14, Pengkhotbah 3 ayat yang ke-14. Aku tahu segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Jadi kalau Tuhan berubah, kan manusia enggak takut. Kalau seorang bapak keputusannya berubah, pasti anaknya akan menangis. Kok nangis kau? Iya, supaya keputusan bapak itu berubah. Nangislah dia terus. Udah dibilang gak boleh ikut, karena nangis berubah keputusan. Udahlah nak, ikutlah kau. Maka anak pun seringlah menangis itu. Kalau bapak sering berubah. Tapi kalau dibilang gak boleh, ya udahlah, nangis pun kau satu hari ini, memang begitunya itu. Amin. Haleluya. Jadi kalau Yesus berubah, mana ada takut manusia sama Tuhan. Kalau dia berubah, saudaraku. Haleluya. Ayat 15. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Dan yang akan ada, sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Enggak pernah ada yang baru di kolong langit ini. Haleluya. Saudara gereja baru? Bukan. Saudara adalah gereja kuno, gereja lama. Gak ada gereja baru, saudaraku. Tapi lihat, orang selalu ingin membuat sensasi supaya ada yang baru. Karena orang ingin sensasi, saudaraku. Sehingga orang, oh begini. Tidak ada. Saudaraku, kembalilah kita ke Alkitab. Back to the Babel, saudaraku. Kita yang sudah mengikuti Yesus sejauh ini. Kita harus tahu bahwa dia tidak berubah. Amin. Perhatikan saudaraku, kerusakan ini sudah ada. Dan lihat, itu makanya saudaraku, orang-orang banyak tertawan ke Babel. Kenapa saudaraku? Karena kita melihat bahwa orang yang menyebut dirinya Kristen sudah masuk ke Babel. Babel adalah dunia. Sama halnya ketika bangsa Israel ditawan ke Babel. Kalau Israel ditawan ke Babel, termasuk tempat penyembahan juga sudah hancur. Amin. Tapi lihat, ada juru minum raja yang bernama Nehemia. Dia sangat susah, maka datanglah raja. Nehemia, enggak pernah kau seperti itu. Kenapa? Iya Tuan, rajaku. Karena aku bersusah hati. Karena apa? Yerusalem tetap menjadi reruntuhan. Bait suci pun sudah runtuh. Hancur. Kalau begitu, pergilah kau ke sana. Bapak, ibu, saudaraku yang kekasih, brother, sister, kehancuran bait suci, saudaraku, ketika orang-orang penyembah benar keluar dari sana, maka masuklah kehancuran ke dalamnya. Kehancuran itu mereka masukkan orang memimpin mereka bukan dari penyembah Allah. Kita lihat ayatnya. Nehemia. Nehemia, saudaraku, surah baca di situ, Nehemia pasal 1, 2, dan 3. Perhatikan. Tapi lihat, Nehemia 4, surah baca di situ, siapa sebenarnya di tengah-tengah kehancuran bait suci itu? Siapa yang memimpin orang Israel untuk menyembah Tuhan? Yang memimpin ayat 7, ketika Sanbalak dan Tobia, serta orang Arab dan orang Amori, dan orang Asdod. Bapak ibu saudaraku, orang Arab, orang Amori dan orang Asdod itu yang memimpin Israel penyembah Allah untuk menyembah Allah. Amin. Saudaraku, bisakah orang Kristen dipimpin oleh orang yang menyatakan ada Allah 3? Saudaraku, tapi itulah faktanya. Menjadi kehancuran di zaman ini. Saudara lihat, yang berkata ada 3 Allah. Saudaraku, gereja semula tidaklah demikian. Maka ingat, saudaraku, maka Nehemia mengembalikan bait suci itu. Setelah dikembalikan, maka yang 3 orang ini pun diusir, dibuang dari sana. Maka Tuhan pakailah saudaraku si Ezra
untuk memulihkan kitab yang hilang itu. Maka dilihat Esra lah, oh rupanya begini. Maka mulailah Alkitab itu mereka baca lagi. Sehingga berdiri pulihlah bait suci itu, maka orang-orang menyembah di dalamnya. Amin. Ayo brother sister. Pelajaran keberhalaan masuk ke kalangan Kristen. Itu pula yang memimpin di zaman ini. Makanya ada orang Kristen yang berkata, kita buat kumpulan. Kumpulan apa? Supaya kita menginjili kemana? Ke Yerusalem. Penyembah berhala mau menginjili orang Yerusalem. Bukankah orang sana berkata, taunya kau siapa Yesus? Oh iya. Kalau saudara katakan, Trinitas, ada 3 Allah. Ada 3 pribadi di dalam satu Allah. Oh, orang Israel bilang, oh keluarlah kau dari sini. Biarlah kau berwisata aja ya. Enggak usah ajari kami tentang Allah ya. Haleluya, saudara-saudariku. Kita perhatikan, ya kan? Saudaraku, itulah yang dikatakan Alkitab. Tidak menyebut satu hal pun mengenai pribadi atau oknum yang pertama atau kedua atau pribadi ketiga di sini. Dikatakan bahwa Allah dimanifestasikan di dalam daging. Itu yang kita baca tadi, amin. Satu Allah itu dimanifestasikan di dalam daging. Hal itu seharusnya sudah menjawab. Allah datang dalam rupa seorang manusia. Hal itu tidak menjadikan dia Allah yang lain. Dia adalah Allah. Allah yang sama. Itu yang dilihat Yohanes di Pulau Patmos ketika dia dibawa ke surga. Wahyu pasal 4. Bahwa dia melihat seorang yang duduk di tahta. Amin. Gak ada 2 yang duduk di atas tahta dilihat dia. Wahyu pasal 4. Saudaraku. Atau kita buka Wahyu pasal 4. Haleluya. Wahyu pasal 4. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Ya, segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah tahta, enggak ada 2 tahta di sana. Amin. Terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk berapa? Seorang. Jadi kalau ada 3 pribadi di dalam Allah, berarti tahtanya udah harus 3. Dan sudah ada 3 yang duduk di sana. Saudara yang kekasih. Hei, pelajari baik-baik, pelajari baik-baik. Haleluya. Saudaraku, bukankah kita melihat kekristenan tanda kutip, saudaraku, seolah-olah pecah mulai dari dulu oleh karena hal yang tersebut. Amin. Saudaraku, perhatikan, Yesus berkata dengan manusia. Ya, itu makanya saudaraku, kadang Yesus membuat bahasanya sendiri. Dia berkata, berdoalah kepada Bapa, saudaraku. Karena dia sedang bicara dengan manusia. Coba kalau dia bilang, berdoalah kepada aku. Kalau dibilang begitu, bagaimana kira-kira? Lihat Alkitab, saudaraku, bagaimana dia mau berkomunikasi dengan manusia. Saudaraku, apa yang dikatakan? Seorang Filipus, saudaraku, ya, aku ingin jumpa dengan Bapa. Filipus, kau sudah lihat aku. Jumpa dengan aku berarti jumpa dengan Bapa. Brother, sister, saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus. Lihat apa yang terjadi di tengah-tengah kekristenan yang berkata beda pribadinya Bapa. Kalau bicara pribadi berarti kan sudah beda. Sudah beda, saudaraku. Tapi ingat, sebutan adalah menandakan pelayanannya. Amin. Haleluya. Dia adalah Yesus yang sama. Alkitab mengajarkan bahwa Allah ada di dalam Kristus. Tubuh itu adalah Yesus. Tubuh itu adalah Yesus. Di dalam dia diam seluruh kepenuhan keallahan.
Saudaraku, kalau kita tidak tangkap konsepnya Alkitab, maka kedatangan Kristus kali yang kedua pun kita tidak akan tangkap. Karena kedatangan Kristus kali yang kedua adalah tahapan. Dia datang seruan, Tuhan turun. Begitu kata Rasul Paulus kepada jemaat yang baik. Jemaat yang baik di Tesalonika. Tuhan turun. Haleluya. Jadi kalau kita enggak tangkap berarti kita berpikir, oh berarti orang pesan sudah berkata, Tuhan mereka sudah datang kali yang kedua. Tubuh fisik masih ada di kursinya. Amin. Tapi Tuhan secara supranatural turun. Untuk apa? Untuk pemulihan di zaman ini, saudaraku. Yesus berkata, aku dan Bapakku, ya, aku datang dari Allah dan aku pergi kembali kepada Allah. Digenapi dia? Digenapi kan? Dia datang, maka dia pergi. Digenapi waktu dia datang kepada Rasul Paulus. Haleluya. Dia tidak pergi ke pohon. Dia pergi ke tiang awan. Karena itulah jadinya yang pertama. Menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir. Menuju tanah Kanaan. Saudaraku. Ya. Paulus. Saudara. Baik. Ya. Dia terlahir sebagai Kristus. Dan 8 hari kemudian sesudah dia disunat. Dia diberi nama Yesus. Amin. Karena dia adalah manusia. Harus punya nama. Amin. Saya lahir laki-laki. Amin. Saya lahir sudah manalu. Makanya Yesus lahir sudah Kristus. Pengertian Kristus adalah yang diurapi. Amin. Saya lahir manalu. Tapi kalau hanya manalu banyak. Makanya nama saya adalah Paul bin Manalu. Amin. Sesuai dengan apa yang dikatakan malaikat itu, diberilah namanya Yesus. Itulah kenapa Allah kita punya nama. Karena dia jadi manusia. Masa saudara panggil terus manusia itu gelarnya? Amin. Panggillah namanya. Masa terus panggil gelar? Maka dia, aku punya nama loh. Maka Tuhan kita punya nama. Karena dia jadi manusia. Jadilah namanya Yesus. Haleluya. Nama manusianya adalah Yesus, saudaraku. Itu makanya gereja mula-mula tidak punya konsep tentang Trinitas. Ada 3 pribadi di dalam satu Bapa, enggak punya konsep. Kalau mereka punya konsep begitu, pasti mereka sudah membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi mereka enggak melakukan itu. Amin. Mereka membaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya Yesus. Karena saat ini bikin nama orang pun anaknya sudah ada yang bikin Yesus. Saudaraku. Tapi Tuhan Yesus Kristus. Dia Tuhan, dia Kristus yang diurapi, dia Yesus, namanya adalah Yesus. Haleluya. Saudara perhatikan. Saudara didirikan di atas para rasul dan para nabi. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, Tuhan Yesus tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Haleluya. Untuk menyampaikan kebenaran firman-Nya. Sebenarnya Yohanes 1 ayat 1 udah pas di situ. Coba kita lihat. Ulang-ulang ini, saudaraku, apalagi kita lihat saat ini. Orang Kristen tanda kutip banyak yang hafal ayat Alkitab. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah, udah pas sebenarnya. Gak ada yang perlu ditambah di situ. Amin. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan itu. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia, itulah Yesus. Amin. Dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. Sebagai manusia, maka dia disebut anak. Brother sister.
Saudara yang kekasih, Rasul Paulus sangat mengingatkan itu kepada orang-orang Ibrani yang ada di perantauan. Maka dikaitkan dia, janganlah kamu lekas percaya dengan berbagai macam ajaran. Kan begitu tadi? Ayat yang ke-9, ajaran-ajaran. Karena dia sudah menegaskan, saudaraku, di ayat yang ke-8. Dikatakan bahwa Tuhan kita tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Haleluya. Dia Allah yang Esa. Dia adalah Tuhan kita. Untuk melakukan tugas penebusan, maka Allah kita harus menjadi manusia. Haleluya. Betapa baiknya Allah kita itu. Haleluya. Tidak ada sebaik Allah kita. Allah orang lain tidak pernah jadi manusia. Amin. Yang selalu menuntut korban manusia, saudaraku. Tapi Allah kita jadi manusia untuk melakukan penebusan tersebut. Haleluya. Ori, Tuhan berkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudaraku, saya menyampaikan untuk membaca daripada mendengar dari 7 zaman gereja. Silakan terus dengar dan terus dengar. Haleluya. Tuhan berkati kita sekalian. Amin. Baik, kita akan tutup ibadah kita. Saudaraku, kita akan berdoa. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku, besar kasih-Mu. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kayak nyanyian ini dinyanyikan semuanya ini. Ya kan? Tapi Trinitas kok bisa enggak lulus? Oke, kita akan pujian ini. Haleluya. Amen. Saya mau, brother, cek. Iya. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Haleluya. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allah, besar kasih-Mu, besar kasih dahulu sekarang, dan sampai kasih-Mu tak pernah, kasih-Mu tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah. Yesus Tuhan, mulialah nama Yesus. Yesus, besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu, dahulu sekarang, dan sampai kuasa-Mu tak pernah, kuasa-Mu tak pernah berubah. Oh, Dia ya sang Yesus Allah kita sanggup, sanggup, haleluya, melakukan perkara yang Dia sanggup. Yesus, Dia sanggup, Yesus sanggup. Menyembuhkan yang menderita, Dia sanggup memulihkan hidupku. Oh, haleluya. Glory bagi Yesus. Hanya Dia yang sanggup untuk melakukan pekerjaan pemulihan di zaman ini. Haleluya. Oh, Yesus Allah kami, Yesus Tuhan kami yang begitu baik, korban jadi manusia.
Oh haleluya, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Dia datang kembali melakukan pemulihan karena gereja sudah rusak dengan ajaran dan doktrin. Haleluya. Kita angkat pujian ini seperti Nehemia membangun kembali Yerusalem yang sudah hancur berantakan. Glory, haleluya. Oh, Tuhan tidak mau berdiam di tabernakel yang hancur berantakan, sehingga dia datang sendiri. Haleluya, mengembalikan kita ke pondasi yang benar, ke bangunan yang benar. Haleluya. Haleluya. Nih aku Tuhan mengaku di hadapanmu. Selidiklah hatiku, selidik, tiada yang tersembunyi, tiada yang semua terlihat olehmu. Sebab aku ya najis bibir Tuhan, butuh penyucian api Roh Kudus-Mu. Pulihkanku Tuhan sesuai rencana-Mu, sebab aku mau membangun Yerusalem rohaniku, seperti Nehemia membangun Yerusalem. Dia berdoa pada, oh Tuhan dengar, Tuhan dengar seruannya dan kerindu Yerusalem. Yerusalem siap dibangun. Buatku melihat, oh Engkau Yesus Roh Kudus, Kau dalam hidupku. Haleluya. Jadikanlah tubuh ini yang sudah Kau bangun di atas dasar para rasul dan para nabi, namun berikanku Tuhan kekuatan iman hingga aku menjadi menang, karena aku tahu tujuan hidupku mencapai perhentian di Yerusalem baru. Haleluya. Rumah yang, oh kamilah rumah yang kemudian lebih mulia dari rumah yang pertama, dari rumah yang pertama. Awan melingkupinya. Haleluya. Oh, kemuliaan Tuhan turun seperti Nehemia, seperti Nehemia membangun Yerusalem. Dia berdoa pada, haleluya, Tuhan dan keduanya
Yerusalem siap dibangun. Yerusalem siap dibangun. Yerusalem siap dibangun. Haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Sebenarnya yang menjadi pergumulan orang Kristen, apakah dia sudah dibangun? Dibangun di atas dasar pondasi yang sudah Tuhan tetapkan, supaya Kristus tinggal di dalamnya. Itulah doanya orang Kristen zaman ini. Doa supaya Tuhan bangun, pulihkan kita kepada bangunan yang sesungguhnya. Oh, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau lindungi kami Tuhan, seperti bagaimana nasihat seorang rasulmu kepada orang-orang Ibrani yang ada di perantauan. Demikian Tuhan nasihat-Mu kepada kami, supaya kami terhindar dari berbagai macam ajaran-ajaran dan doktrin-doktrin Tuhan. Haleluya, sebab Engkau tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Oh, biarlah kami ada di bawah kepemimpinan manusia yang dipenuhi oleh Roh Kudus, Bapa yang baik. Haleluya, sebab itu adalah janji-Mu. Haleluya, terima kasih buat utusan zaman ini. Haleluya, Roh Kudus, mata Allah yang menjelajah ke seluruh dunia. Kami terurapi, terilhami olehnya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, Tuhan dan Raja kami. Haleluya. Glory Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Kami senang saat ini Tuhan. Haleluya, di bawah pengilhaman oleh Roh Kudus-Mu yang berbicara, manusia yang Kau pakai bagi kami, utusan bagi kami zaman ini, yang menyampaikan isi hati-Mu. Haleluya. Glory Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami tahu bahwa kami adalah bangunan-Mu. Engkau tidak bergantung kepada material, hal-hal yang kelihatan. Bukankah Rasul Paulus mengingatkan itu, supaya Tuhan, orang-orang yang ada di perantauan, kami Tuhan tidak bergantung kepada hal-hal yang kelihatan, uang dan makanan Tuhan. Haleluya. Oh, tetapi Engkau mengingatkan kami, supaya kami tetap Tuhan memiliki Kristus yang tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Haleluya Yesus. Haleluya. Glory Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Saudara tenang, dipimpin Allah, Yesus, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, Bapa kita. Haleluya. Glory Yesus. Tenanglah kini hatiku, Tuhan menuntun langkahku. Haleluya. Kita angkat pujian ini. Amin. Nah, lagi, haleluya, ku Tuhan saudara tenang, bertemu dengan Allah kita, Yesus kita, di setiap saat ada kerja, tetap kurasa Tuhanlah yang memimpin tabernakel ini. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang, hatiku berserah penuh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di
gelap di taman indah, di taman indah dan di lautan, hatiku berserah penuh, hatiku oh, tanganku dipegang, tanganku dipegang, Tuhanlah yang membimbingku, Tuhanlah yang membimbing, haleluya, tanganku dipegang, hatiku berserah, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Haleluya. Saudara bersyukur berdoa hari ini bahwa tangan Tuhan yang tak terlihat memegang kita teguh, karena kita sudah tahu siapa Yesus, siapa Dia. Dia adalah Allah kita yang menjadi manusia. Dialah Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, memimpin tabernakel ini. Setelah Dia membangun kita, Dia tinggal di dalam kita. Haleluya, glory, haleluya, haleluya Yesus, haleluya, terpujilah Yesus kita, haleluya, haleluya, haleluya. Brother Windra berdoa untuk akhir ibadah kita ini. Kita senang umat-umat Tuhan di zaman ini yang sudah tahu siapa Yesus penebus kita di zaman ini. Haleluya, glory Yesus. Mari kita berdoa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersuka cita dan kami adalah orang-orang yang berbahagia karena di tengah badai, di tengah ketidakpastian dunia ini, kami ada di dalam satu tempat di mana kami dapat beristirahat dengan tenang, yaitu di tempat peristirahatan di pavilionnya Tuhan yang Tuhan sudah berikan dan Tuhan sudah janjikan bagi kami di zaman ini. Terima kasih, kami bukan satu doktrin atau kami bukan penganut-penganut Kristen yang lain Tuhan, tetapi kami adalah orang-orang yang mengadopsi dan menganut satu doktrin dan ajaran kuno, yaitu di mana Kristus meneruskan ajarannya kepada para murid-muridnya, para kisah para rasul pada saat itu, dan kami adalah orang-orangnya yang meneruskan ajaran itu di zaman ini Tuhan. Kami kembali kepada di mana awal mula dan demikianlah firman Tuhan. Kami adalah orang-orang yang Tuhan, kami hidup oleh karena iman dan oleh karena kebenaran. Kami tidak terpengaruh oleh sensasional ataupun penemuan-penemuan gerejawi-gerejawi yang baru Tuhan, tetapi kami tetap hidup di atas dasar yaitu Alkitab dan firman-Mu yang mengajarkan bahwa asalkan ada pakaian dan makanan itu adalah cukup bagi kami, dan hidup kami adalah bagi Kristus, mati kami adalah keuntungan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu di zaman ini melalui perantaraan utusan-Mu, yaitu Roh Allah yang Engkau utus pada zaman ini Tuhan, yaitu manusia yang Engkau urapi, manusia yang Engkau pakai dan Engkau khususkan untuk menyampaikan Tuhan pesan firman-Mu dalam rangka memelihara umat-umat Tuhan, umat yang kudus, imamat yang rajani di zaman ini Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan seluruh keberadaan kami, kehidupan kami, roh, jiwa, dan tubuh kami Tuhan sepenuhnya di dalam pemeliharaan firman, di dalam pemeliharaan Roh Kudus, di dalam kasih Bapa, di dalam anugerah yaitu penebusan Yesus Kristus yang semuanya itu adalah satu pribadi, satu oknum, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Engkau memelihara kami dan menjauhkan kami Tuhan. Engkau menghindarkan kami dan meluputkan kami dari segala jerat ajaran-ajaran yang menyimpang. Dan pada saat ini Tuhan, kami bersyukur, kami menyerahkan hidup kami hanya di dalam pemeliharaan Roh Kudus saja, supaya kami tetap berjalan dan kami tetap hidup di atas dasar firman-Mu.
Terima kasih, kami bersyukur buat anugerah-Mu, dan kami berdoa memberkati hamba-Mu Pastor Polbin yang saat ini Engkau pakai dalam memberitakan firman-Mu, dan pakai terus dia Tuhan di dalam pekerjaan, program pekerjaan Tuhan, dimanapun Engkau mengutusnya, dimanapun Tuhan memakainya dengan luar biasa, semakin luar biasa. Roh Allah Tuhan, Engkau memberikan, menambahkan roh hikmat dan pewahyuan-Mu bagi dia Tuhan. Engkau memakai dan mengurapi seluruh hidupnya Tuhan, supaya dapat menyampaikan kebenaran firman itu secara murni dan secara tegak Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, dan umat-umat-Mu di tempat ini, para mempelai Tuhan, Engkau memelihara kami terus Tuhan, menguatkan kami Roh Kudus, sebab Engkau dan firman-Mu adalah penghiburan bagi kami. Tidak ada satu penghiburan yang lain bagi kami Tuhan, hanya firman-Mu dan Engkau saja yang menjadi penghiburan bagi kami di zaman ini. Terima kasih untuk ketenangan, dan terima kasih untuk tempat yang Tuhan sediakan bagi kami, yaitu di mana kami dapat beristirahat dan menikmati fellowship, persekutuan bersama dengan Tuhan. Terima kasih, setelah ibadah ini kami akan berfellowship. Tuhan menolong dan memberkati kami. Engkau terus hadir, menampakkan dan membukakan pribadi-Mu Tuhan di antara kami, supaya kami dapat saling memberkati di dalam pertemuan kami nanti. Terima kasih Engkau memberkati pertemuan-pertemuan ibadah kami yang akan datang. Tuhan menolong saudara-saudara kami yang terlibat di dalam pelayanan, para pemain musik, para operator Tuhan, khususnya hamba-Mu, gembala kami yang Tuhan sudah tampilkan bagi kami. Engkau memberikan pewahyuan roh hikmat dan pewahyuan-Mu Bapa. Terima kasih, kami bersyukur. Inilah ucapan syukur dan inilah ibadah kami. Kami alaskan doa dan ucapan syukur kami siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita ini berkati sama-sama, katakan amin. Amin. Haleluya, Tuhan berkati. Haleluya. Kita angkat pujian ini. Mari bercerita tentang gaya kuno ini. Amin. Gaya kuno, Yesus tidak berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Ada pujiannya di situ. Ya, Ori. Mari bercerita tentang gaya kuno ini. Mari bercerita tentang Tuhan Yesus, tentang Tuhan Yesus. Nikmatnya ku rasa bila menceritakannya. Tetaplah ceritakan tentang Tuhan. Iblis sangat benci, iblis sangat dengan gayaku. Iblis sangat benci, iblis sangat bila mendengarkan, tetaplah ceritakan tentang gaya kuno ini. Tetaplah ceritakan tentang Tuhan. Mari bercerita, silakan duduk, Tuhan memberkati. Bercerita, amin. Kuno ini, mari bercerita tentang Tuhan Yesus. Nikmatnya ku rasa bila menceritakannya. Tetaplah ceritakan tentang Tuhan Yesus. Iblis sangat, amin. Tuhan berkati, sampai jumpa. Amin.